Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Yuliani Sitorus dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan saya akan membawakan khotbah dengan judul Berebut Kekuasaan di Tengah Rakyat yang Terabaikan. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 masih cukup jauh, sekitar 2 tahun lagi. Namun demikian, demi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024, banyak pejabat dan politisi sudah mulai tampak sibuk bermanuver. Demikian juga sejumlah partai politik. Mereka melakukan konsolidasi sejak dini. Lalu ada sejumlah nama yang muncul atau dimunculkan sebagai calon presiden. Ada Puan dan Ganjar dari PDIP, ada Erlangga Hartarto dari Golkar, ada Prabowo dari Gerindra, ada AHY dari Demokrat dan Caimin dari PKB. Tampak jelas nafsu elit politik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan begitu menggebu. Tak lagi malu-malu, terang-terangan, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Seolah tidak peduli lagi etika berpolitik. Seolah tak ada satupun penguasa, pejabat, politisi, dan parpol yang fokus mengurus rakyat. Padahal saat ini justru rakyat sedang banyak dirundung masalah, terutama masalah ekonomi. Di sisi lain, pemerintah seolah tidak peduli. Buktinya menyusul kenaikan harga Pertamax yang gila-gilaan, ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite. Rencana menaikkan kembali tarif dasar listrik dan gas, harga minyak goreng yang nyaris naik 2 kali lipat. Di sisi lain, selama pandemi jumlah kekayaan para pejabat banyak yang meningkat justru di tengah sejumlah BUMN yang bermasalah. Ada yang terlilit utang puluhan triliun seperti PLN, Garuda, dan lain-lain. Ironisnya, banyak koruptor yang tak segera ditangkap dan diadili. Kalaupun ada yang diadili dan dihukum, hukumannya ringan. Bahkan ada koruptor kakap yang kemudian dengan mudahnya dibebaskan. Sistem demokrasi sekuler yang mencampakkan aturan agama atau syariah Islam. Sebagaimana di negeri ini, kekuasaan benar-benar telah menimbulkan fitnah. Banyak orang berlomba-lomba meraih atau mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan, tidak peduli halal dan haram. Saat berkuasa atau memegang jabatan, kekuasaan dan jabatan itu pun dijalankan tidak dengan amanah. Kekuasaan lebih banyak dijadikan alat untuk kepentingan sendiri dan golongan. Sebaliknya, kepentingan dan kemaslahatan rakyat sering diabaikan dan ditinggalkan. Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tata caranya dalam mengurusi masyarakat yang berdasarkan aturan-aturan Allah. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem kufur, seperti sistem demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada Islam dan kaum muslim. 2. Kekuasaan berujung penyesalan. Banyak orang berambisi terhadap kekuasaan, apalagi dalam sistem sekuler yang sifat materialistik seperti saat ini, adalah terkait ambisi terhadap kekuasaan. Inilah secuil keteladanan yang bisa kita ambil saat kita diberi tanggung jawab untuk mengurus urusan masyarakat. Jangan lupa sikap dan perilaku para penguasa muslim yang luar biasa seperti itu adalah saat negara benar-benar menerapkan syariah Islam secara total dalam institusi khilafah Islam. Sayangnya, para pembenci Islam akhir-akhir ini semakin gencar mengkriminalisasi khilafah. Padahal khilafah adalah bagian dari ajaran, hukum, dan peradaban Islam yang agung. Mereka ini tak lebih dari kalangan Islamofobia. Mereka amat takut jika peradaban Islam dalam institusi khilafah Islam yang agung tampil kembali menggantikan peradaban sekuler yang terbukti merusak dan rusak. Karena itu mereka terus-menerus mendiskreditkan khilafah. Semoga kita selalu waspada dan tidak terperdaya. Terima kasih. Selamat siang.